Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asmaidatul Hasanah. Saya seorang santriwati di pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bab tentang udzur-udzur dalam sholat jamaah maupun sholat Jumat dalam kitab Fathul Mu'in. Udzur atau halangan ketika sholat berjamaah itu biasanya terjadi kapanpun, bisa terjadi kapanpun. Orang yang sering pergi berjamaah pada suatu hari pasti mungkin akan mengalami halangan atau udzur dalam sholat berjamaah. Adapun apa saja udzur-udzur yang dima'fu atau diperbolehkan untuk tidak mengikuti sholat jamaah maupun sholat Jumat. Nah, dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan bahwa udzur atau halangan sholat jamaah maupun sholat Jumat yang pertama yaitu maporin udan lam yabulla kang ora namung nelsi opo mator. Yang pertama yaitu karena adanya hujan. Dalam sebuah hadis Nabi memerintahkan jamaah untuk sholat, untuk memerintahkan orang-orang untuk sholat di rumah saja ketika hujan turun, karena hujan biasanya bisa membuat pakaian yang ketika digunakan untuk sholat jamaah malah basah. Tapi jika hujan tersebut tidak membuat pakaian basah, maka tidak apa-apa tetap pergi sholat berjamaah di masjid. Adapun tapi biasanya ketika hujan deras, itu air yang jatuh dari atap genteng biasanya itu dihukumi najis atau menjijikkan. Jadi lebih baik ketika hujan deras atau sampai hujan yang ekstrim itu datang, maka lebih baik sholat di rumah masing-masing saja. Kedua yaitu dengan alasan wawahlun lan jeblok lam yakman kang ora aman, yaitu artinya lumpur. Nah, ketika lumpur adanya lumpur di jalan menuju masjid yang biasa kita sholat berjamaah itu menghalangi perjalanan kita atau di kemungkinan bisa mengotori pakaian yang sedang kita kenakan, maka udzur atau halangan sholat berjamaah boleh saja tidak sholat berjamaah ketika mempunyai halangan di perjalanan itu banyak lumpur yang bisa jadi mengotori pakaian ketika melewatinya. Yang ketiga yaitu waharrun lan panas syadidun kang banget. Alasan yang ketiga boleh meninggalkan jamaah di masjid adalah karena panas yang sangat menyengat. Jadi ketika suatu misal untuk sholat jamaah duhur dan sholat jamaah asar itu cuaca sedang panas sekali, maka diperbolehkan untuk sholat saja di rumah masing-masing, meskipun misal punya payung untuk berjalan, payung untuk menutupi panas ketika berjalan, tapi tetap saja dengan alasan panas yang sangat itu diperbolehkan orang-orang untuk tidak datang ke masjid dengan tujuan sholat berjamaah, cukup sholat di rumah saja. Yang keempat yaitu wabardun lan adem syadidun kang banget, yaitu lawan dari panas yaitu dingin yang sangat. Nah, tidak semua orang bisa menahan dingin yang sangat, apalagi di negara-negara yang mempunyai musim dingin atau musim salju demikian. Nah, karena alasan sangat dingin itu, cuaca yang sangat dingin, maka diperbolehkan orang-orang untuk sholat saja di rumah, tidak perlu berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena biasa jadi dingin itu beberapa orang ada yang tidak kuat menahan dingin, maka tidak apa-apa untuk tidak sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Yang kelima yaitu wadulmatun lan peteng bilaili ing dalem waktu bengi. Artinya bahwa gelap yang sangat ketika di malam hari. Ini terjadi mungkin ketika zaman dulu yang belum ada lampu atau sebagainya. Nah, jika misal pada suatu malam itu sangat gelap, tidak ada pencahayaan apapun untuk menuju masjid terdekat, maka diperbolehkan untuk sholat di rumah saja. Karena alasan itu sangat gelap, keadaan luar itu sangat gelap menuju masjid, jadi boleh sholat di rumah saja. Yang keenam yaitu wadu'ul matun lan peteng bilaili ing dalem waktu bengi. Artinya bahwa gelap yang sangat ketika di malam hari. Ini terjadi mungkin ketika zaman dulu yang belum ada lampu atau sebagainya. Nah, jika misal pada suatu malam itu sangat gelap, tidak ada pencahayaan apapun untuk menuju masjid terdekat, maka diperbolehkan untuk sholat di rumah saja. Karena alasan itu sangat gelap, keadaan luar itu sangat gelap menuju masjid, jadi boleh sholat di rumah saja.
Yang keenam yaitu wamasyaqqatu mardin, wamasyaqqatu marodin, lan payahe lara. Nah, maksudnya adalah sakit yang memberatkan. Apabila misal sakit sampai tidak bisa bangun, sakit hanya bisa tiduran, sholat saja sambil tiduran, itu diperbolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah maupun sholat Jumat. Tapi untuk sakit-sakit yang ringan, misal hanya batuk atau misal hanya sakit kepala, itu bukan alasan untuk tidak melakukan sholat Jumat maupun sholat berjamaah, kecuali di sini adalah sakit yang sangat berat. Yang ketujuh yaitu wa mudafa'ahu, dan ngempet hadasin hadas. Maksudnya adalah menahan hadas. Di sini termasuk hadas ingin kentut, ingin BAB maupun ingin kencing. Nah, menahan hal ketiga tersebut itu makruh dalam sholat. Apabila hal tersebut misal kerasa ingin BAB, ingin kencing maupun ingin kentut ada pada rakaat pertama, lebih baik dibatalkan saja. Namun ketika menahan ketiga hal tersebut ada pada tengah sholat, maka dilanjutkan saja dan terus ditahan sampai akhir. Karena makruh menahan keinginan untuk BAB, menahan keinginan untuk kencing maupun menahan keinginan untuk kentut. Yang kedelapan yaitu wafaqdu libasin, lan ora onone pakaian la ikim bihi kang patut kelawan uang. Maksudnya adalah tidak ada pakaian yang layak digunakan untuk pergi sholat berjamaah maupun sholat Jumat. Nah, itu diperbolehkan untuk sholat saja di rumah. Maksudnya adalah ketika misal dia hanya punya satu-satunya baju yang layak digunakan untuk sholat, yang suci, yang pakaian suci yang digunakan untuk sholat, kemudian misal sedang dijemur, sedang dicuci, maka dia tidak mempunyai pakaian yang layak untuk digunakan untuk sholat jamaah maupun sholat Jumat, maka tidak apa-apa, tidak mengikuti sholat Jumat pun. Tapi untuk zaman sekarang ya, kita tentu mempunyai banyak pakaian, maka tidak ada alasan untuk tidak berangkat sholat jamaah maupun sholat Jumat hanya karena tidak mempunyai pakaian yang layak. Yang kesembilan yaitu basairu lan lungo rofkotin, pira-pira konco dimuridi kedue wong kang safarin ngarep ake lungo. Maksudnya adalah rombongan berangkat bagi orang yang akan bergantian meskipun keadaan aman, sebab berat rasanya terpisah dari rombongan. Yang ke-10 yaitu istihyashihi gersahe wong wa khaufu lan wedi zalimin wong kang nganiaya. Maksudnya adalah mengkhawatirkan sesuatu yang terhormat dari orang yang berbuat aniaya, baik yang dikhawatirkan itu jiwa, harga maupun harta benda. Kemudian yang nomor 11 yaitu wa khaufun lan wedi min halsin, saking ketahanan, warimin wong kang duwe tanggungan, mu'sirin kang melarat. Maksudnya adalah bagi seorang yang berhutang itu takut untuk bertemu orang yang memberinya hutang karena belum mampu untuk membayar hutang. Bahasa lainnya adalah seorang yang berhutang itu menghindari dulu orang yang memberinya hutang karena dia belum sanggup untuk membayar, maka diperbolehkan untuk meninggalkan jemaah biasa di masjid dan lebih baik sholat di rumah saja. Lalu yang nomor 12 wahuduru naridin lan nekani wong kang lara. Maksudnya adalah hadirnya orang sakit tanpa penjaga atau tanpa perawat, meskipun bukan kerabat misalnya, atau ada kerabat yang sekarat atau tidak sekarat tapi tenang jika ditunggui oleh orang yang bersangkutan. Jadi maksudnya ketika kita mempunyai saudara yang sedang sakit, kemudian kita harus menunggui atau harus menemani si orang sakit tersebut, maka kita tidak apa-apa, kita tidak usah sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ke-13 yaitu nu'asin lan ngantuk yang
ing dalem nalikane yang tidorihi oleh ngenteni wong li jamaati maring jamaah. Maksudnya adalah ketika alasannya ngantuk karena menunggu jamaah itu tidak apa-apa meninggalkan jamaah. Yang ke-14 yaitu wasyiddatu lan bangte ju'in lesu wa atoshin lan ngelak. Maksudnya adalah ketika keadaan sangat haus dan sangat lapar maka tidak apa-apa meninggalkan sholat jamaah, karena kan biasanya kita tidak diperbolehkan sholat dalam keadaan lapar ataupun haus, karena pasti bayang-bayang atau isi pikiran kita adalah tentang makanan maupun minuman. Jadi maksudnya bukan tidak diperbolehkan, tapi sebelum sholat lebih baiknya perut kita diisi dulu dengan makanan maupun minuman agar sholat kita lebih khusyuk dan tidak memikirkan makanan maupun minuman. Dan yang nomor 15 atau yang terakhir yaitu wa'aman lan wuta haitsu sekirone lam yajid ora nemu sopo aman qaidan ing wong kang qaidan ing wong kang nuntut di ujratil mithli kelawan upah biasa. Wa in senajan baguse wa in asana senajan bagus ake sopo a'ma masya ing melaku bil aswa kelawan teken. Maksudnya adalah orang buta yang tidak punya orang untuk menuntunnya pergi ke masjid, maka orang buta tersebut lebih baik sholat saja di rumah. Tapi apabila ada yang menuntunnya menuju masjid atau dia bisa pergi sendiri dengan tongkatnya, maka tidak apa-apa, tetap pergi sholat berjamaah di masjid. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada vlog kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan maupun tutur kata yang salah, karena saya juga masih belajar. Oleh karena itu, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.